Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah statistik. Ya, hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Kalau di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan mengenai pengujian hipotesis dan kita sudah masuk pada metode pengujian hipotesis untuk statistik parametrik dalam bentuk uji Z, uji T, kemudian uji proporsi 2 hari yang lalu. Hari ini saya selalu sampaikan bahwa materi kuliah itu dia naik ke kedalaman materinya. Nah, hari ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan analisis regresi dan korelasi, ya. Analisis regresi dan korelasi ini nanti di semester 6 akan diperdalam kembali dalam mata kuliah ekonometrika. Jadi sebetulnya analisis regresi korelasi yang hari ini dipelajari itu sebetulnya pengantar ekonometrika. Jadi kalau di ekonometrika itu dipelajari di bab 1 atau di bab 1 dan di bab 2 seperti itu. Ya, jadi semua sudah dapat ekonometrika? Sudah kali ya? Oke, semua sudah dapat ekonometrika. Jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu terkait dengan sebetulnya kalau di ekonometrika adalah pengantar ekonometrikanya, pendahuluannya gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi kenapa ada analisis regresi dan korelasi yang kemudian berkembang menjadi ekonometrika ya? Kalau 2 hari yang lalu kita mempelajari uji beda nilai tengah. Ada yang menyebutnya dengan uji rata-rata nilai tengah, ada yang menyebutnya uji beda saja, ada yang menyebutnya uji beda nilai tengah, boleh. Ya, jadi analisis uji beda nilai tengah, baik uji Z maupun uji T, uji proporsi, uji ragam, itu yang diamati variabel yang dianalisis itu hanya satu. Jadi kalau misalnya 2 hari yang lalu kita mempelajari misalnya masa simpan, maka yang diamati itu hanya variabel masa simpan saja. Jadi kekurangan dari uji beda nilai tengah itu dia hanya bisa melakukan analisis terhadap satu variabel. Bisa ikutin sampai sini, ya. Jadi hanya satu variabel. Kalau masa simpan, ya masa simpan yang diamati. Kalau toh nanti dalam perkembangannya kita mengamati 2 populasi, ya jadi 2 populasi, maka yang diamati tetap masa simpan populasi A, masa simpan populasi B. Tetapi variabel yang diamati tetap hanya satu. Nah, sementara ilmu ekonomi itu pada saat kita belajar ekonomi mikro, pada saat kita belajar ekonomi makro, kita sudah mempelajari bahwa ilmu ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Artinya ketika masa simpan itu 2 hari yang lalu saya kasih contoh tentang masa simpan. Maka ketika masa simpannya menjadi lebih panjang, itu tidak hanya ditentukan oleh variabel masa simpan sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain. Apa contohnya kalau kita bicara masa simpan, maka dia ditentukan oleh suhu, kemudian oleh kualitas dari berasnya, misalnya gitu. Sehingga ada banyak faktor sebetulnya yang mempengaruhi masa simpan. Nah, atau kalau saya bicara ekonomi ya kalau saya bicara ekonomi, ketika kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang, nah kita tahu bahwa permintaan barang itu kalau menurut teori ekonomi mikro tidak hanya dipengaruhi oleh harga, betul nggak? Apa faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga? Ada yang bisa? Selain harga apa sih kalau konsumen mau beli sesuatu tuh apa sih pertimbangannya selain harga kalau secara teori? Harga barang lain, Bu. Harga barang lain, cari sekali. Yang lain, silakan apalagi ada harga barang lain. Kualitas, Reza. Silakan yang lain, siapa lagi? Selera konsumen, Bu. Selera, ya terus apa lagi? Ayo. Yang lain? Kalau kita mau beli barang, selain kita lihat harga, apa dulu sih yang kebayang? Pendapatan, ya nggak? Ya, artinya apa?
ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan saja tuh ada banyak faktor gitu. Jadi tidak hanya harga, kata Careska ada harga barang lain, kemudian ada selera, ada kualitas, lalu ada pendapatan, jumlah penduduk, semua mempengaruhi permintaan. Artinya ketika kita bicara satu variabel, ya, variabel itu ternyata variabel yang sendiri itu ternyata dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, tadi saya sampaikan uji beda nilai tengah, uji ragam, uji proporsi itu tidak bisa melihat bagaimana kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kemudian mau lihat pengaruh berbagai variabel, maka tentu saja nanti alat analisisnya tidak uji beda nilai tengah. Biasanya kita akan pakai regresi dan korelasi. Ya, jadi regresi korelasi itu bisa menjawab, bisa mengatasi kekurangan yang ada di uji beda nilai tengah. Tadi saya sampaikan lagi karena uji beda nilai tengah itu hanya bisa ngamatin satu variabel. Jadi nggak bisa pakai uji beda nilai tengah, maka dikembangkanlah alat analisis yang lain yang namanya regresi dan korelasi yang kemudian berkembang menjadi ilmu ekonometrika. Ilmu ekonometrika sekarang mulai tahun 1980-an sudah mulai berkembang lagi menjadi ekonometrika time series. Jadi dia ilmu itu naik seperti itu, berkembang. Nah, jadi hari ini artinya apa? Ketika saya bicara analisis regresi dan korelasi, maka variabel yang akan kita analisis minimal 2. Jadi tidak mungkin 1, minimal 2. Karena itu di dalam regresi dan korelasi mungkin sudah paham ada variabel X, ada Y paling tidak namanya, minimal 2 variabel. Sampai sini bisa ngikutin pengantar saya? Iya, Bu. Oke, jadi ada 2 kata Bisa, Bu. kunci di materi kita hari ini. Ada regresi, ada korelasi. Ya, jadi kita harus pahami dulu apa bedanya sih antara regresi dan korelasi. Variabel yang kita bicarakan tetap 2. Anggaplah 2 dulu ya. Kalau di ekonometrika variabelnya banyak ya. Ada X, ada Y. Ya. Kalau analisis regresi, dia bicara tentang pengaruh. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kata kunci dari regresi itu adalah analisisnya itu pengaruh. Ya. Minimal 2 variabel. Tadi saya sudah sampaikan minimal 2 variabel karena regresi korelasi itu tujuannya adalah untuk melengkapi analisis beda nilai tengah yang tidak bisa melihat interaksi antar variabel. Nah, ini hubungan yang dalam korelasi. Bisa positif nanti model regresinya, bisa linier, ini linier modelnya. Yang ini bisa kuadratik ya. Kalau ini bisa fluktuatif, kalau ini nanti tidak ada biasanya kalau yang bentuknya seperti ini dia tidak ada pengaruh. Jadi ada macam-macam modelnya. Kalau korelasi apa? Kalau korelasi kata kuncinya hubungan. Variabelnya sama, X dan Y. Ya, variabelnya sama. Apa sih beda korelasi dan regresi? Kita sudah paham kata kuncinya. Variabelnya sama, ada XY, ada XY. Nah, ada yang bisa jelaskan? Kalau ini regresi R, kalau ini korelasi. Oke, ada yang bisa jelaskan? Kalau pengaruh kayak apa sih? Kalau hubungan kayak apa sih? Coba ada yang bisa bantu meriwayat kembali? Apa bedanya? Silakan. Oke. Kalau regresi tadi kata kuncinya adalah pengaruh. Kalau regresi dia ya interaksinya satu arah, pengaruh. X mempengaruhi Y. Dia satu arah interaksinya. Tetapi kalau korelasi hubungan. Nah, kalau hubungan, nah gitu ya. Kalau hubungan itu dia bentuk interaksinya bolak-balik. X berhubungan dengan Y, Y berhubungan dengan X. Itu bedanya. Ya, jadi kalau regresi dia interaksinya satu arah, kalau korelasi interaksinya dua arah, bolak-balik kalau korelasi. Ya, makanya kalau orang pacaran misalnya gitu ya,
dia disebutnya hubungan karena bolak-balik gitu. Jadi berhubungan gitu ya. Karena X berhubungan dengan Y berhubungan dengan X. Nah, itu hubungan. Tetapi kalau antara dosen sama mahasiswa pengaruh. Ya, jadi X terhadap Y pengaruh atau anak-anak dengan orang tua biasanya dia sifatnya pengaruh. Jadi itu bedanya. Kalau regresi satu arah, kalau korelasi dia bolak-balik dua arah. Nah, ini adalah korelasi. Korelasi juga ada macam-macam ya. Tadi kalau saya sampaikan regresi ada linier, ada kuadratik, ada fluktuatif. Maka korelasi juga sama, ada yang korelasi negatif, berarti hubungannya negatif ya. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya turun negatif. Ya. Ada yang positif, artinya kalau positif kalau nanti variabel X-nya naik, variabel Y-nya naik juga, ada yang tidak punya hubungan. Ya. Kita mulai analisis yang pertama, yaitu analisis regresi lebih dalamnya. Apa sih analisis regresi? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa regresi itu adalah pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ada yang pernah lihat nggak persamaan seperti ini? Alfa ditambah, kelihatan ya tulisan saya ya? Beta X. Ada yang pernah lihat persamaan ini? Iya, Bu. Ya, kalau lihat sudah pernah ekonometrika pasti pernah lihat ya. Jadi, ini adalah persamaan regresi linier sederhana. Jadi kalau kemarin di ekonometrika itu ada berbagai macam model regresi, maka model regresi yang paling sederhana itu namanya linier sederhana. Nah, ini dia. Kenapa dia disebut regresi sederhana atau linier sederhana? Karena variabel bebasnya hanya satu. Variabel bebas itu variabel yang ada di sebelah kanannya. Karena variabel bebasnya hanya satu, makanya dia disebut regresi sederhana. Ya, maka kalau bentuknya regresi sederhana, kurvanya mau digambar, maka cara menggambar kurvanya ini sama ya, alfa itu sama dengan B0, kalau di dalam persamaan ini, betanya itu sama dengan beta 1 itu sama. Ya. Nah, alfanya ini atau beta satunya ini namanya intercept. Ya, intercept ini menunjukkan kalau digambar itu menunjukkan jarak dari titik 0 ke titik awal kita narik garis itu adalah intercept beta 0. Beta 0 sama alfa ya. Lalu ada beta. Kalau beta ini adalah kemiringan garis. Kemiringan garis. Ya. Jadi kalau dia kemiringan garis, ini dia betanya itu slope-nya, slope kurvanya, kemiringan garisnya. Jadi kalau yang ini adalah intercept, kalau yang ini adalah kemiringan garis atau slope. Dalam ekonometrika, ya, ini catat, dalam ekonometrika slope ini sering kita sebut dengan koefisien regresi. Dalam ekonometrika, slope ini sering disebut dengan koefisien regresi. Nah, jadi beta itu adalah koefisien regresi. Jadi beta atau beta 1 itu adalah koefisien regresi. Ya. Karena betanya ini melekat dengan X, karena saya ulang, karena betanya ini melekat dengan variabel bebas X ya, melekat dengan variabel bebas X, maka ya, beta ini menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Saya ulang, beta ini adalah koefisien regresi. Ya, karena dia melekat dengan variabel bebas X, maka beta ini di persamaan ini menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi beta itu menunjukkan berapa besar pengaruh X terhadap Y. Ya. Nah, ini
gambar garis-garis. Kalau seandainya kita ke lapangan, kemudian kita punya data, tentu saja persamaan kita itu nanti nggak lurus seperti ini sebetulnya. Kalau kita ke lapangan, data kita kan pasti naik, turun, naik, turun, naik, turun begini. Ini data dari lapangan. Ya. Nah, apa prosedur pengujian yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi kita itu adalah hasil estimasi yang baik, gitu ya. Pertama yang akan kita lihat adalah pengujian terhadap model regresinya. Jadi kalau di ekonometrika disebut dengan uji, kan di dalam ekonometrika itu ada kriteria, 3 kriteria untuk memeriksa apakah sebuah persamaan itu baik atau tidak. Ada yang ingat nggak? Kalau dalam ekonometrika itu ada 3 kriteria yang memastikan bahwa persamaan kita itu bagus atau tidak. Apa coba? Ya, coba Rizky, silakan. Kriteria Ya, ekonomi, statistika, sama ekonometrika itu sendiri, Bu. Ekonometrika ya. Jadi kalau sudah masuk ke ekonometrika, maka prosedur pemeriksaannya sudah harus lebih lengkap ya. Nah, karena di sini kita belajar di mata kuliah statistika, ini yang dibahas sebetulnya hanya kriteria statistikanya saja. Jadi, apa prosedurnya? Ada uji T, kan kalau di kriteria statistika tuh kita lihat uji T-nya, uji F-nya, dan kita lihat koefisien determinasinya. Jadi koefisien determinasi berguna untuk melihat kesesuaian model. Modelnya sesuai atau tidak, modelnya bagus atau tidak, bisa pakai R kuadrat. Ya. Kalau uji T berguna untuk melihat pengaruh secara parsial. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau uji F berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Ya. Ini sama. Nah, ini adalah pengujian hipotesis. Kita tetap harus lakukan pengujian hipotesis. Beta 1-nya, H0-nya adalah beta 1 lebih kecil sama dengan 0. H alternatif atau H1-nya adalah beta 1-nya lebih besar dari 0. Maka uji T-nya adalah koefisien regresi dibagi dengan simpangan baku. Rumus simpangan bakunya apa? Ini rumus simpangan bakunya. Ya. Ini yang untuk X, kemudian yang ini untuk Y. Nah, lalu kita juga diminta untuk melakukan uji ragam, ya, uji ragam. Oke, sudah dimatikan. Digunakan untuk diminta untuk melakukan uji ragam. Kalau di dalam ekonometrika kita sering sebut dengan uji F, ya. Uji ragam ini berguna untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Lalu ada yang disebut dengan korelasi. Ya, apa itu korelasi? Tadi saya sudah sampaikan kalau kita bicara korelasi, maka yang kita bahas itu adalah hubungan. Ya. Oke. Jadi kata kunci korelasi itu adalah hubungan. Rumus korelasi itu seperti ini. Ini mencari R. Jadi R itu adalah korelasi. Kalau ada R besar, R kuadrat, ini namanya koefisien determinasi. Beda ya, jadi nanti jangan sampai ketukar. Kalau R kecil itu korelasi, kalau R besar koefisien determinasi. Ya, ini adalah rumus, ini saya sampaikan 2 supaya nanti mahasiswa jangan sampai salah menggunakan rumus. Lihat ya. Kita bisa pakai rumus pertama, ini rumus yang pertama, ini rumus yang pertama, kemudian ini rumus yang kedua, ini rumus yang kedua. Sebetulnya pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua hasilnya sama. Jadi nggak mungkin hasilnya berbeda kalau kita menghitung. Kalau misalnya kita hitung pakai rumus pertama, dihitung pakai rumus kedua, kemudian ternyata hasilnya berbeda, berarti hitungan kita salah. Karena pasti sama hasilnya. Ya. Nah, tapi hati-hati lihat apa beda antara rumus pertama dengan rumus kedua. Rumus pertama, ini X-nya X besar, berarti data awal itu langsung masuk. Ya. Kalau yang ini X-nya X kecil. Ya, X kecil. X kecil ini adalah X dikurang dengan X rata-rata. Jadi X kecil ini sebetulnya adalah X dikurang X rata-rata. X besar ini sebetulnya adalah Y dikurang Y rata-rata. Jadi dia beda. Kemudian ini X1
kuadrat. Maka XI-nya itu adalah X dikurang X rata-rata. Jadi ini adalah X kecil. Nah, Y besar dikurang Y besar rata-rata itu akan menghasilkan Y kecil. Jadi jangan salah rumusnya. Jangan sampai kita pakai rumus yang kedua, tapi kita masukkan nilai asli. Kalau dia X kecil, berarti nilai X-nya harus dikurang dulu dengan X rata-rata. Ya. Nah, nilai R, nilai korelasi, itu nilainya antara -1 dengan 1. Tadi saya sampaikan korelasi itu hubungannya hanya ada 2, positif atau negatif. Toleransi nilainya, kalau dia negatif itu paling rendah -1, paling besar 1. Jadi nggak mungkin korelasinya 2, itu nggak. Paling tinggi 1 atau 100%. Ya. Kalau dia negatif berarti korelasinya negatif. Apa maksudnya? Kalau Y-nya kita naikkan, nah kalau Y-nya naikkan, maka X-nya turun. Itu negatif maksudnya. Ya. Kalau positif terbalik. Kalau X-nya naik, kalau positif, maka Y-nya juga naik. Hubungannya, ya. Seperti itu. Nah, ini berbagai bentuk. Kalau dia 0, maka tidak ada korelasi, ya. Nah, ini kira-kira gambaran berbagai bentuk korelasi. Kalau dia seperti ini, maka korelasinya mungkin sekitar 0,95. Kalau kayak gini, ya, sekitar 0,6. Kalau lurus betul 1 korelasinya. Kalau yang gini ada pola minus, ini ada agak negatif ya sebetulnya kalau lihat 0,5. Kalau yang ini negatif tapi agak-agak menyebar datanya 0,4. Kalau langsung lurus maka dia 1. Kalau yang ini itu biasanya tidak ada korelasi yang bawah. Makanya R-nya 0 ini. Ya. Nah, ini sama. Nah, saya masuk ke soal. Yang saya sampaikan ini adalah cara menghitung dengan menggunakan Y kecil dan X kecil, ya. Jadi ada X. Ini yang mana sih yang saya maksudkan dengan X besar? X besar itu adalah ini nih X besar. Ini Y-nya Y besar. Jadi datanya langsung data awal gitu ya. XI sama YI kita mau melihat X itu adalah pendapatan, Y itu adalah konsumsi. Kita mau melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Jadi ini pendapatan, ini konsumsi. Maka langkah awalnya adalah X-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, X kuadrat, Y kuadrat, kemudian X kali Y. Setelah kita dapat, datanya semua kita totalkan, lalu kita cari rata-rata. Ya. Setelah itu, kita akan cari jumlah kuadrat X atau sigma XI kuadrat. Itu dapatnya dari 322.000 dikurang 1.700 kuadrat dibagi 10, 10 jumlah N. 322 sama 1.700 dari mana? Lihat dari sini data sampel. 1.700, X kuadratnya 322. Ya. Lalu dengan cara yang sama, kita cari jumlah kuadrat Y, di mana rumusnya adalah yang punya X ya, ini adalah 132.100 dikurang dengan 1.110 kuadrat dibagi 10. Nanti dapatnya 8.890 yang jumlah kuadrat X nanti hasil perhitungannya adalah 33.000. Lalu ada jumlah hasil kali X dan Y. JHK X kali Y ini berarti perkalian yang ini tadi 205 nih. 205. Jumlah X dengan jumlah Y masuk ke sini. Dapatnya 16.800. Maka tujuan kita ini mau apa sih sebetulnya? Tujuan kita itu kan kalau regresi, kita mau menghitung kalau ini adalah beta 0 ditambah beta 1X, jangan lupa ditambah dengan sisaan atau residualnya ya. Perhitungan ini dipakai untuk menghitung nilai intercept dan nilai koefisien regresi. Jadi dipakai untuk menghitung intercept dan koefisien regresi. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung dulu intercept-nya. Nah, ini BI-nya, B-nya. Oke, rumusnya adalah sigma X 1Y1. Lihat ininya kecil ya, bukan yang besar, ini juga yang kecil. Kita ambil dari perhitungan yang ini. 16.800
dibagi dengan 33.000 dapatnya 0,509. Maka kita dapat nilai koefisien regresinya 0,5091. Interceptnya berapa? Interceptnya dicari dengan cara B0 beta 0 sama dengan Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata. Lihat, hati-hati, kalau yang ini X kecil, ya. Kalau yang ini X-nya X besar, berarti rata-rata awal. Sama yang ini juga Y-nya Y kecil. Berarti dia dikurang antara Y besar dikurang rata-rata Y. Yang ini adalah Y besar. Jangan salah. Maka rata-rata Y-nya di tabel awal tadi 111, betanya ini koefisien regresinya 0,5091, rata-rata X-nya 170. Maka interceptnya adalah 24,45. Maka fungsi regresinya mana? Nah, ini dia hasil estimasi kita artinya. Kenapa dia pakai tudung? Karena tudung ini berarti hasil pendugaan, hasil estimasi. YI sama dengan interceptnya tadi, ini 24,45 dan koefisien regresinya 0,5091. Maka inilah persamaan regresinya. Ya, kalau persamaan awal itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI, ya. Beta 1 XI ditambah dengan residual atau sisaan. Setelah kita estimasi, residual atau sisaannya sudah nggak muncul lagi. Jadi dia langsung persamaannya seperti ini. Oke, sampai sini mengenai fungsi pendugaan, ada yang ingin bertanya? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ada lagi? Nggak ada? Oke, sekarang saya tanya. Beta 0 tadi, kan di depan tadi saya sampaikan, ini disebut dengan koefisien regresi. Ya, disebut dengan koefisien regresi. Coba Gita Harlina. Gita, silakan Gita. Iya, Bu. Oke, Gita, 0,5091 ini menjelaskan apa tadi Gita? Menjelaskan koefisien regresinya, Bu. Ya, bagaimana cara membacanya? Bisa nggak kita membacanya? 0,5091. Silakan. Maksudnya gimana, Bu? Cara membaca koefisien regresinya. Jika X naik, masih ingat nggak waktu ekonometrika? Cara bacanya. Gimana cara membaca koefisien regresinya? Dia kan menunjukkan apa sih sebetulnya koefisien regresi ini? Koefisien regresi itu menunjukkan apa tadi kata saya? Pengaruh X terhadap Y-nya. Oke. Oke. Nah, kalau begitu kalau dapatnya 0,5091 artinya apa? Pengaruh X. Pengaruh X sebesar 0,5091 mempengaruhi Y sebesar 24,45. Oke, enggak. Oke, sudah nggak apa-apa. Jadi gini, betul bahwa berarti kalau dapat koefisien regresinya 0,5091, berarti betul kata Rizky bahwa pengaruh X terhadap Y itu sebesar 0,5091. Betul, pengaruhnya sebesar itu. Tapi bagaimana kita membaca? Masih ingat nggak cara membaca elastisitas waktu di ekonomi mikro? Jika X naik, ingat nggak? Jika X naik sebesar jika X1 naik sebesar 1 unit, nah catat ya, nggak bisa saya ngetik ininya, susah bootnya. Jika X1
naik sebesar 1 unit, maka ya Y akan meningkat sebesar 0,5091. Saya ulang, jika X1 naik sebesar 1 unit, maka Y akan meningkat sebesar 0,5091. Jadi ini adalah 0,5091 ini adalah besar peningkatan Y. Jadi kalau X-nya naik 1, maka Y-nya naiknya 0,5091. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Nah, ini Bu. ya. Kalau seandainya di suatu persamaan itu ada residual, Bu, gimana Bu? Hitungnya kemarin, Bu. Lupa, Bu. Gimana? Kalau misalnya ada residual. Ada residual, Bu. Ada residual? Hitungnya gimana, Bu? Ada residual, kalau dia di regresi kan residualnya ada di sini. Nih, mana nih? Dihitung nggak di sini? Yang ini? Kalau di ekonometrika, residual yang mana maksudnya? Misal kalau kayak ada persamaan regresi gitu, Bu. Disuruh mencari persamaannya, Bu. Nah, seandainya itu ada residual itu gimana bentuknya kemarin, Bu? Lupa, Bu. Atau nah, sekarang kalau mau menghitung residual, persamaannya sudah dapat dulu, nanti ya datanya dimasukkan, kan di sini ada residual nih. Nah, nih, ini residualnya nih E nih. Nih E. Ya kan? Jadi nanti cari dulu, kan kita punya persamaan nih tadi. Berapa tadi? Y tadi berapa di sana? 24 ya? 24, oke. Ya, oke, ditambah berapa? 0,5 ya? Kita singkat ya. 0,5, Bu. Anggaplah ya. Nah, ya. Nah, ini persamaan regresi hasil estimasi, persamaan penduga. Nah, ini adalah nilai Y dari lapangan. Maka kita akan cari nilai Y penduga. Bagaimana cara mencari nilai Y penduga? Nilai Y penduga itu dicari dengan memasukkan X. Jadi ini kan ada nilai X nih. Nilai X ini dimasukkan satu-satu ke persamaan sini. Nanti yang ini yang pertama sudah saya pandu nih, dapatnya 6.000. Saya ikutin. Nah, nanti masukin lagi 100. Kalau 100 kali 0,5, 100, berapa tuh? 100 kali 0,5 berarti 500 ya? 500, betul nggak? Coba cari ininya. Kalkulator. 50 ya? 0,5 kali 100. 50 ditambah 24. 74, nanti di sini dapatnya 74. Ini mungkin salah kali ya. Coba. Kalau yang atas itu Y-nya 70, 40 ditambah 24. Ini bukan 6.000 ya, salah berarti. Kita koreksi. Berarti ini berapa tadi? 80 tambah 24. 40 tambah 24 di sini 64. Ya enggak? Di sini tadi 50 tambah 24, 74. Ya enggak? Ya, gitu ya kira-kira. Nah, maka residual itu, ini residualnya juga salah tadi. Residual itu adalah 70 dikurang 64. Itulah residualnya. Maka residualnya adalah berapa tuh? 64 dikurang 70 kurang 64 berarti 6. Yang kedua, 65 dikurang 74. 65 berarti min 9. Bisa ikutin sampai sini? Nah, inilah cara menghitung residualnya. Selisih antara Y hasil estimasi dengan Y hasil pendugaan. Selisih, jadi Y ini adalah selisih Y hasil estimasi dengan Y hasil pendugaan. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya, tadi saya sudah definisikan yang koefisien regresi. Sekarang kita definisikan yang intercept. Bagaimana sih cara membaca intercept-nya?
Interceptnya 24,45. Apa sih? Bagaimana sih kita mendefinisikan interceptnya? X-nya tadi pendapatan, Y-nya konsumsi. Bagaimana cara baca intercept? Maka cara membaca intercept-nya adalah jika pendapatan 0 atau jika tidak ada pendapatan, ya, jika tidak ada pendapatan maka konsumsi itu sebesar 24,45. Jadi jika tidak ada pendapatan atau jika pendapatan sama dengan 0 maka konsumsi sebesar 24,45. Itu cara membaca intercept. Jadi kalau intercept itu dibaca dengan asumsi pengaruh variabel lain itu nggak ada, 0. Bisa ikutin sampai sini? Saya sudah jelaskan ya arti koefisien, cara membaca koefisien regresi dan cara membaca intercept. Lalu tadi yang kita pelajari ada 2, ada regresi, ada korelasi. Nah, ini korelasi, rumus korelasinya. Ya, nanti dapat masukin hitungan-hitungan kita yang ada di sebelah tadi, nanti dapat korelasinya 0,98 atau 98,08%. Jadi hubungan antara X dan Y itu kalau bolak-balik hubungannya itu sebesar 98%. Jadi kuat sekali korelasinya, kuat sekali hubungannya kalau dia 98%. Bisa ikutin sampai sini? Sudah? Nah, kalau sudah dapat parameter estimasi, maka selanjutnya kita harus melakukan pengujian statistika. Ya, pengujian statistika ini berguna, tadi saya sampaikan, berguna untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu secara statistik signifikan atau tidak. Kita mau lihat apakah pengaruh variabel X terhadap Y itu signifikan atau tidak. Rumusnya adalah koefisien regresi, rumusnya sebetulnya yang ini. Nih, rumusnya itu. Ya, koefisien regresi dibagi dengan simpangan baku. Ini rumus simpangan bakunya. Nanti dapat simpangan bakunya 0,035. Nanti simpangan bakunya masuk ke sini. B besar ini apa sih? B besar ini sebetulnya adalah koefisien regresi populasi. Tapi karena kita tidak tahu nilainya, maka di situ kita tulis 0. Jadi B besar itu sebetulnya adalah koefisien regresi populasi. Ya, karena kita tidak tahu nilainya, maka ditulis 0. Makanya sebetulnya rumusnya adalah koefisien regresi dibagi dengan simpangan baku saja. B-nya tidak ditulis. Lebih sering seperti itu. Nah, ini adalah nilai T hitung. Kita kan selalu bicara ya kalau kita ngomongin uji T, saya gambar sebarannya. Sebaran T, tengahnya 0, sebaran T-nya. Maka kita harus tahu apakah dia untuk tahu berpengaruh nyata atau tidak, berarti kita tentukan dulu wilayah kritisnya. Ya enggak? Nah, lihat ini hipotesanya. Oke. Ya, ini hipotesanya. Nadia Fauza. Nadia, kalau lihat hipotesanya itu kira-kira hipotesanya pengujian satu arah atau dua arah, Nadia? Pengujian satu arah atau dua arah? Dua arah. Kenapa dua arah, Nadia? Karena kenapa? Masih belum terlalu paham, Bu. Belum terlalu paham. Oke, Nurul, silakan Nurul. Hipotesa ini kalau lihat hipotesanya pengujiannya dua arah atau satu arah, Nurul? Dua arah, Bu. Kenapa dua arah, Nurul? Kenapa dua arah, Nurul? Karena kenapa dua arah? Karena Irfan, kenapa Irfan dua arah, Irfan? Karena kenapa Irfan? Kenapa dia dua arah, Irfan? Karena
Bu, tadi Iya. dua arah tuh karena ada tanda sama dengan tidak sama dengan. Karena ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, dikit lagi. Ada yang bisa bantu Nurul? Silahkan. Kenapa hipot dua arah? Bagi dua, Bu. Itu, Bu. Karena Kenapa? ada yang Alfanya sama bagi dengan dua, Bu. dan ada yang tidak sama dengan, Bu. Oke. Tadi suara satunya suara siapa ya? Selain Rizky? Reza tadi, Bu. Reza. Oke. Ya. Jadi kenapa dia pengujiannya dua arah? Kalau mau lihat pengujian kita itu dua arah atau satu arah itu, kalau di soal ya, lihatnya hipotesa alternatifnya. Tadi saya sudah taruh di sini sebetulnya kursor saya sebetulnya untuk kode. Ya, jadi untuk menentukan apakah pengujian itu satu arah atau dua arah, lihat dari hipotesa alternatifnya. Kalau hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan, berarti pengujian kita dua arah. Ya, kalau nanti hipotesa alternatifnya tandanya lebih besar atau lebih kecil, maka pengujiannya satu arah. Jadi lihat dari tanda di hipotesa alternatifnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi kita sudah sepakat, kita paham ya bahwa pengujiannya dua arah karena tanda dalam hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Bisa ikutin ya sampai sini. Sekarang Jessica Amelia. Oke, Jessica. Jessica, kalau pengujiannya dua arah, wilayah kritisnya ada berapa, Jessica? Pengujiannya dua arah, wilayah kritisnya ada berapa? Dua arah. Jika pengujiannya dua arah, maka wilayah kritisnya ada berapa? Silakan, Jessica. Ada 2, Bu. Kenapa ada dua? Karena kalau dua arah itu Kalau ini kurvanya nih. Nih, gimana penjelasannya Jessica? Silakan. Ayo, gimana? Guntur bisa bantu, Guntur? Ya, Bu. Ya, Guntur, kalau dia tidak sama dengan, maka pengujiannya dua arah, ya. Ya. Maka wilayah kritisnya gimana, Guntur? Kalau dia ini gambarnya nih, wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya ada dua, Bu. Terus di mana, Guntur? Di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau dia dua arah, maka wilayah kritisnya ada dua di sebelah kiri dan kanan. Ganter, kalau dia wilayah kritisnya ada dua, sebelah kiri dan kanan, taraf nyata alfanya di apa harus gimana? Taraf nyatanya alfanya harus di alfanya. Kalau kuenya cuma satu, tapi ada kanan dan kiri, maka alfanya harus di Reza. Silakan Reza. Bisa Reza? Reza? Alfanya harus diapain? Harus diapain alfanya? Miftahul Janah Febianti? Miftahul? Alfanya harus diapain? Careska, silakan. Alfanya harus diapain, Careska? Dibagi dua, Bu. Alfanya harus dibagi dua. Nih, alfanya dibagi dua nih. Jadi, karena kuenya cuma satu, sementara dia punya kanan dan kiri, maka alfanya dibagi dua, sebelah-sebelah. Sebelah setengah sebelah sini, setengah sebelah sini. Maka alfanya awalnya 0,05 dibagi 2 jadinya 0,025. Karena ini uji T, tadi n kita tadi 10 ya. Kalau
derajat bebas. Nah, kan kalau dia uji T kita punya derajat bebas ya, atau DF bahasa Inggrisnya, degree of freedom. Kalau uji T itu ada derajat bebas atau degree of freedom. Kalau di uji T, kalau di uji beda nilai tengah yang biasa, kalau kita pakai uji beda nilai tengah biasa, maka dia dihitung dari N-1. Ya, lihat ya, N-1. Tapi kalau di regresi, derajat bebasnya itu dihitung dari N min K. Makanya di sini 2 jadi 8. 8 dapat dari mana? Di kita tadi sampelnya 10 di tabel kita tadi. Variabel kita ada 2, ada X, ada Y. Maka dikurang 2, variabelnya 2, jadi 8. Tapi kalau yang 2 hari yang lalu kita pelajari pengujian hipotesis, untuk uji beda nilai tengah, derajat bebasnya rumusnya dengan N-1. Kalau regresi, derajat bebasnya menghitungnya dengan N-K. K itu adalah jumlah variabel. Ya. Maka kita dapat ininya hasilnya 2,3, berarti di sini min 2,3 wilayah kritisnya ya, nilai T tabelnya. Ini ya, ini nah. Di sininya 2,3 kanan kiri. Hasil perhitungan kita berapa? 14,26. Ya. 14,26 kan? Ferian Irawan. Ferian Irawan. Iya, Bu. Ferian, 14,26 ini jatuh di wilayah kritis nggak? Kalau dimasukkan ke gambar ini. Jatuh di wilayah kritis atau jatuh di wilayah penerimaan? Gimana? Ferian? Kayaknya di wilayah penerimaan, Bu. Wilayah penerimaan. Dela, jatuh 14,26 jatuh di wilayah kritis atau di wilayah penerimaan, Dela? Penerimaan, Bu. Penerimaan. Frilia Romasta. Frilia Romasta. Frilia? Frilia Romasta. Frilia nggak ada di kelas? Frilia? Iya, Bu. Oke. Jatuh di wilayah penerimaan atau di wilayah kritis? 14,26. Wilayah penerimaan, Bu. Penerimaan. Aldoni. Iya, Bu. 14,26 ini jatuh di wilayah penerimaan atau di wilayah kritis? Jatuhnya di wilayah kritis karena dia masuknya itu kalau di wilayah penerimaan 0 sampai 2,3. Jadi karena 14,26 itu melewati 2,3 di wilayah kritis, Bu. Jadi maksudnya di wilayah kritis. Oke, Fajrul setuju dengan pendapatnya Aldoni? Setuju, Bu, sependapat. Oke, jadi jatuh di wilayah kritis. Nah, artinya kalau dari 4 orang yang ditanya, hanya 1 yang bisa jawab, berarti pemahaman materi selama ini hanya 25% kalau gitu yang masuk. Yang lainnya 75% nggak paham dengan materi kuliahnya. Ya. Oke, jadi jatuh di wilayah kritis. Kalau dia jatuh di wilayah kritis, maka kita tolak H0. Tolak H0 berarti terima H1. Kalau dalam ekonometrika, kalau kita tolak H0, terima H1, itu artinya variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Gitu. Ya, jadi kalau dalam ekonometrika, kalau kita tolak H0, maka variabel X-nya berpengaruh nyata terhadap variabel Y, karena terima H1.
Jadi B1-nya tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh. Kalau yang H0-nya nih B1-nya sama dengan 0, pengaruhnya 0. Kalau ini pengaruhnya tidak sama dengan 0. Berarti kalau tidak sama dengan 0, itu ada pengaruh. Ya, berarti berpengaruh nyata. Nah, ini adalah uji ragam. Rumus uji ragam di depan sudah disampaikan ya, ada cara menghitung jumlah kuadrat. Ini cara menghitungnya nih. Semua pakai, nah ini jumlah kuadrat regresi yang ini, jumlah kuadrat JK regresi, JK regresi itu jumlah kuadrat regresi. Rumusnya adalah B1 dikali dengan sigma X1 kecil dikali dengan Y1 kecil. Koefisien regresi kita tadi 0,5091, kemudian jumlah dari X kali Y itu adalah 16.800, maka dapat 552,88. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Lalu jumlah kuadrat total, JK total. JK total 899 dapatnya dari jumlah dari YI kuadrat 8890 ini. Ini bagaimana cara nyarinya jumlah kuadrat deviasi? Maka jumlah kuadrat deviasi didapat dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat regresi. Ini jumlah kuadrat deviasi adalah JK total dikurang dengan JK regresi, dapatnya 337. Oke, kemudian kita cari kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini dapat dari mana? Ini kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu dapatnya dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi kalau ini 8552,88, itu artinya ini diperoleh dari 8552,88 dibagi 1. 42 ini dapatnya dari 337,12 dibagi 8. F hitung dapat dari mana? F hitung dapatnya ini F hitung. Nah ini untuk menghitung F hitungnya. F hitung dapat dari mana? F hitung dapatnya dari kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah deviasi. 8552,88 dibagi 42,14 ini. Dapatnya 202,96. Ini F hitung, ini F hitung. Kalau ada F hitung, maka kita harus cari F tabel. Buka tabel F 0,05, ya 0,05 derajat bebasnya 1 dan 8 nanti dapat 5,32. Ya, 5,32. F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya apa? Secara bersama-sama, kalau dia lebih besar F hitung daripada F tabel, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sama satu lagi, kalau ini banyak sekali yang nyusun skripsi gitu ya, itu salah menerjemahkan uji F. Jadi penelitiannya pakai regresi berganda, kemudian regresi berganda kan pasti ada uji F-nya, lalu ditulis uji F dalam kurung uji simultan. Salah ya. Jadi saya sampaikan uji F itu bukan uji simultan. Ya, uji F itu bukan uji simultan. Uji F itu adalah uji bersama, tapi bukan berarti simultan. Ya, kalau dia simultan itu berarti semua variabel saling berinteraksi. Jadi jangan ditulis uji F dalam kurung uji simultan, uji F dalam kurung uji bersama boleh, tapi kalau dalam kurung uji F dalam kurung uji simultan itu salah. Ya. Nah, ini adalah parameter jadi pengujian uji T tapi untuk R, untuk korelasi, untuk melihat apakah hubungannya tadi nyata atau tidak, maka ini rumus uji T-nya untuk R. Makanya yang ini yang masuk adalah korelasinya. Ya, 142, karena dia tetap pakai T, kita pakai uji rumus T hitungnya sama dengan yang tadi, dengan uji T awal 2,3, maka ketika T tabel lebih besar dari T hitung, berarti kan tadi kalau dia T tabel lebih besar dari T hitung, tadi kata Aldoni, kalau dia lebih besar berarti dia jatuh di wilayah kritis, karena batasnya ini kan 2,3. Maka kalau dia ini tengahnya 0. Ya, ini wilayah kritisnya kanan kiri karena dia tidak sama dengan, maka wilayah kritisnya 2.
Maka di sini ini batas yang ini itu adalah 2,3. 2,3. Jadi kalau 142 itu jatuhnya di sini nih kira-kira nih 142, malah jauh lagi panjang lagi ke sini. Jadi jatuh di wilayah kritis karena tengahnya 0 sama dengan yang tadi. Kalau dia kok 2,3 sementara hasil hitungan kita 14, nggak mungkin 14 itu ada di wilayah penerimaan. 14 itu pasti ada di wilayah kritis karena batasnya ini 2,3. Itu cara menentukannya. Nah, ini contoh soal kalau kita melakukan pengujian dengan menggunakan software Minitab. Jadi banyak sekali software regresi, software untuk analisis regresi, ada Minitab, SPSS, eView, Stata, SAS, banyak banget. Ya, jadi bisa pakai apa saja karena hasilnya sama. Jadi apapun alat analisis yang dipakai, hasilnya sama. Ya. Jadi nggak mungkin, Bu, ini kalau ini uji pakai eView ini hasilnya, ini nggak mungkin. Jadi karena data yang masuk sama, maka hasilnya biasanya akan sama. Ya. Nah, ini adalah output regresi. Jadi sebetulnya kalau tadi kita ngitung manual, ya, maka ketika kita riset, nanti ketika kita riset uji beda nilai tengah yang kita pelajari 2 hari yang lalu, kemudian teknik menghitung analisis regresi yang tadi secara manual saya sampaikan, pada saat kita masuk ke dalam riset, itu nggak kita hitung manual seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita di riset, ketika data kita masukin, terus hasilnya keluar seperti ini. Nah, tinggal bisa nggak sih kita membaca hasilnya? Bisa nggak sih kita membaca hasilnya? Ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil? Tadi saya bilang, satu yang penting dari model yang kita baca itu adalah Y sama dengan, yang kita tuh kan sebetulnya mau menentukan, beta 0 ditambah beta 1X, kan gitu. Jadi yang kita mau hitung itu kan awalnya adalah intercept sama koefisien regresi. Ya, yang mana yang intercept? Nah, ini dia, ini intercept. Nih. Ini interceptnya nih 38,95. Koefisien regresinya yang mana? Ini nih koefisien regresinya 5,389. Jadi langsung disediakan. Uji F-nya yang mana? Hasil uji T hitungnya mana? Ini dia hasil uji T hitungnya. Berpengaruh nyata atau tidak? Nah, kalau berpengaruh nyata atau tidak, biasanya kan kita harus buka tabel nih, ya. Lihat dulu ini T hitung, bandingin T tabelnya berapa. Kalau sudah ada hasil pengolahan data, maka lihat aja probability-nya. Kalau saya pakai 0,05, ya, kalau saya pakai 0,05, maka nanti ketika hasil kita probability ini lebih kecil dari 0,05 yang kita pakai, berarti dia berpengaruh nyata. Ya, jadi kayak jarak, ini kita mau lihat pengaruh jarak terhadap emisi. Jarak ini 0,0005, jadi kecil sekali ininya taraf nyatanya. Maka dia berpengaruh nyata karena lebih kecil dari 0,05. Jadi jarak berpengaruh nyata terhadap emisi hasil kesimpulannya. Ya, R kuadratnya mana? R square-nya, koefisien determinasinya. Ini dia koefisien determinasinya. Sudah disediakan. Uji F hitungnya mana? Ini dia nilai F hitungnya. Probability-nya berapa lah? Tinggal bandingin probability ini dengan 0,05. Kalau dia lebih kecil, maka secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Persamaan regresinya mana? Nah, ini dia buatin nih persamaan regresinya nih. Nih. Ya, ini intercept-nya, ini koefisien regresinya. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, ini data awal. Kalau data asli, kalau kita plot datanya tentu
tentu datanya tidak lurus gitu. Tapi ada tren kan yang kelihatan, oh trennya memang positif. Makanya tadi di sini hasilnya koefisien regresinya positif. Karena kalau kita lihat ini trennya positif, tren datanya. Oke, nah ini adalah contoh analisis dengan menggunakan SPSS. Kalau mau coba ya nanti buka SPSS, masukin data aja di SPSS, tinggal klik regression, klik linear kalau mau linear. Kemudian nanti unstandardized, isi model fit, estimated, klik Darwin-Watson ya. Masukin mana variabel bebas, variabel terikat, nanti klik continue. Ya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi nih. Ini R square-nya ini hasil ininya nih, koefisien regresi dengan ini koefisien regresinya, ini intercept-nya. Nih. Ini koefisien regresi, ini intercept. Ya. Uji F-nya juga sudah ini, F hitung. Kalau mau korelasi, maka yang kita pilih adalah, kalau tadi kita pilih regression, tetapi kalau korelasi kita pilih correlated. Ya, correlated bisa bivariat, bisa parsial. Kalau bivariat itu hanya korelasi antara dua variabel. Parsial itu kalau model kita itu kalau kayak ekonometrika itu kan kita bisa menggunakan lebih dari dua. Kalau nanti model kita tuh lebih dari dua variabel, maka kita tidak pilih bivariat, tapi pilihnya parsial. Nanti dia keluar satu-satu korelasinya. Nah, ya. Nanti nah ini keluar korelasi. Mana sih yang korelasi itu? Ini dia korelasinya nih. 0,90 berarti 96%. Taraf nyatanya 0,00 berarti berpengaruh, korelasinya kuat sekali. Ya. Oke, ini kalau yang parsial tadi kalau kita menggunakan lebih ini ada 3 kan variabelnya, maka kita pilihnya parsial. Tidak bivariat. Jadi korelasi itu ada 2, ada bivariat correlation kalau hanya 2 korelasi, hanya 2 variabel, tapi partial correlation jika lebih dari 2 variabel ya. Oke, silakan, ini hanya ini saja. Oke, demikian materi kuliah saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini Bu. Ya, silakan Rizky. Kuliah selanjutnya besok atau kapan Bu? Ya, sebentar ya. Kita belum selesai dengan kuliah hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dengan kuliah hari ini. Ada yang mau tanya kuliah hari ini? Nggak ada? Kalau tidak ada, di e-learning saya sudah menyiapkan kuis untuk untuk 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan 2 hari yang lalu sama pertemuan hari ini. Pertemuan 2 hari yang lalu itu dikerjakan hari ini dan besok, mulai jam 5 sore sampai jam 5 besok. Kemudian pertemuan hari ini, kuisnya itu dikerjakan besok sama lusa, jam 5 besok sore sama lusa. Ya. Jadi nanti kuisnya silakan dipelajari lagi apa yang sudah disampaikan, baru nanti masuk mengerjakan kuis. Oke, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.